Guys, di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah, walaupun kalian baru membuat akun seperti saya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman seperti saya di aplikasi ini, simak video ini sampai selesai. Teman-teman tidak usah ragu tentang data-data yang diinformasikan diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Halo guys, balik lagi di channel Mekril Sumigar. Video kali ini sebenarnya saya khususkan bagi teman-teman yang terus bertanya di kolom komentar, Bang bisa request tidak bahas aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki izin atau yang bodong atau yang ilegal. Dan kali ini saya membuatkan videonya khusus bagi teman-teman yang terus bertanya. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan pinjaman online langsung cair di pinjaman online ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Nah guys, aplikasi pinjaman online ini belum terdaftar di OJK. Ingat ya guys, bahwa aplikasi ini tidak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Banyak dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar, apakah pinjol atau pinjaman online ilegal mereka memiliki DC lapangan? Di sini saya akan jelaskan bahwa pinjaman online ilegal mereka tidak memiliki DC lapangan guys. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki izin peer-to-peer lending atau standar ketetapan Badan Usaha Fintech Lending. Dalam hal ini izinnya harus dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online langsung cair di pinjaman online ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar atau galbay ya, bahasa kerennya seperti itu, yakni gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena informasi ini atau himbauan ini dibagikan secara langsung oleh Kominfo. Pinjamlah sebanyak-banyaknya di aplikasi fintech ilegal dan tak perlu membayar atau tidak perlu dikembalikan. Guys, informasi ini resmi dibagikan oleh Kominfo. Kalian bisa searching Google agar lebih jelas untuk informasi tersebut. Nanti sebentar saya akan perlihatkan untuk kalian. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi ilegal serta tidak ingin membayar, saya persilakan. Karena itu adalah hak masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berhutang saya akan membayarnya. Sudah banyak ya informasi resmi yang beredar di luar sana. Jikalau kita berhutang di aplikasi fintech ilegal, tidak perlu untuk kita membayarnya atau mengembalikannya. Ada yang bertanya atau berkomentar di kolom komentar salah satu video di channel saya. Bang, aplikasi pinjaman online yang ilegal itu lebih cepat pencairannya serta syaratnya lebih mudah. Jadi di sini saya khususkan untuk buat video bagi kalian yang terus bertanya tentang aplikasi pinjaman online yang ilegal. Nah guys, sebelum kita masuk ke aplikasinya, terlebih dahulu kita akan masuk ke website resminya Kominfo. Karena akan saya perlihatkan informasi atau himbauan dari Kominfo tentang pinjam sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak perlu kita bayar. Dan nantinya juga kita akan masuk ke Google, lanjut ke website resminya OJK untuk melihat apakah aplikasi pinjaman online ini yang akan saya bahas kali ini itu terdaftar atau tidak di Otoritas Jasa Keuangan sebagai fintech lending yang resmi di Indonesia. Karena aplikasi fintech lending di Indonesia diharuskan atau wajib terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah guys, jadi seperti itu. Dan kita langsung ke Kominfo terlebih dahulu untuk melihat informasinya. Nah guys, sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar.
Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Tribunews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah guys, jadi informasi seperti ini atau himbauan seperti ini banyak sekali beredar, namun saya hanya mengambil beberapa poin saja. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah, kan ilegal, kata Samuel. Nah guys, sekarang kita akan lihat di situs resminya OJK, apakah aplikasi ini terdaftar di OJK atau tidak. Kita langsung masuk Google aja. Di sini kita langsung ketikkan saja aplikasi yang terdaftar atau fintech lending terdaftar sampai dengan tanggal 3 Januari. Dan kita akan lihat apakah aplikasi ini benar terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Nah guys, ini adalah perusahaan fintech lending yang berizin sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 di Otoritas Jasa Keuangan. Di sini saya akan perbesar dan nantinya kita akan lihat bersama apakah aplikasi tunai pinjaman ini terdaftar di OJK atau tidak. Di sini saya akan scroll saja pelan-pelan sambil teman-teman menyimak apakah aplikasi tunai pinjaman ini ada atau tidak, artinya terdaftar atau tidak. Dan jikalau ada, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Oke guys, kita lihat pelan-pelan apakah aplikasi tunai pinjaman ini benar terdaftar atau tidak. Dan benar saja, di sini sudah habis teman-teman. Karena aplikasi yang terdaftar sampai tanggal 3 Januari itu hanya berjumlah 103 aplikasi. Itu artinya aplikasi yang akan saya bahas kali ini tidak terdaftar. Oke guys, kita langsung gas saja. Kita otak-atik untuk aplikasinya. Langsung menuju aplikasi tunai pinjaman untuk bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Siap guys, kita otak-atik aplikasinya. Nah guys, di sini pertama kita diminta untuk membaca pernyataan pengungkapan. Oke, saya yakin dan saya klik yakin. Izin yang kedua ialah aplikasi ingin mengelola panggilan telepon. Oke, kita izinkan. Izinkan tunai pinjaman mengambil gambar dan merekam video. Oke, ini adalah akses untuk kamera. Kita izinkan saja. Di sini ada izinkan tunai pinjaman mengakses lokasi perangkat yang kita gunakan. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Oke. Izinkan tunai pinjaman mengakses foto dan media di perangkat. Nah guys, ini yang fatal. Karena aplikasi ini ingin mengakses semua yang ada di galeri handphone kita, termasuk foto, video, dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, harap kondisikan terlebih dahulu handphone atau perangkat kalian. Oke, di sini saya coba izinkan saja. Dan kita langsung masuk dalam aplikasinya. Guys, di sini saya diminta untuk masukkan terlebih dahulu untuk nomor handphone yang ada di perangkat saya. Oke, saya masukkan. Nah guys, sekarang saya sudah berhasil masuk di aplikasi tunai pinjaman. Di sini teman-teman bisa lihat limit pinjaman yang bisa kita dapatkan sampai dengan 10 juta rupiah dengan acuan bunga 0,5% per hari serta tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan. Saya coba langsung klik ambil sekarang. Nah, saya langsung diarahkan ke informasi identitas. Di sini saya harus foto selfie atau foto wajah saya, foto KTP bagian depan, masukkan nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, status pernikahan. Oke, saya coba langsung masukkan saja terlebih dahulu. Nah, dan setelah selesai semua memasukkan untuk data-data yang di bagian bawah, sekarang kita masuk dalam foto identitas beserta dengan foto wajah atau foto selfie. Oke, selesai. Sekarang saya tinggal memasukkan untuk foto bagian depan kartu identitas. Nah, di sini saya sudah selesai memasukkan beberapa data yang diminta. Sekarang saya coba lanjutkan atau klik lanjut. Di sini diinformasikan lagi untuk identitas nama beserta nick. Oke, saya anggap ini sudah benar. Saya klik benar. Dan di sini kita diminta untuk membaca persetujuan terlebih dahulu. Surat permohonan menjadi anggota KSP. Saya bertanggung jawab di bawah ini nama dan sebagainya. Nantinya juga teman-teman sesuai dengan data teman-teman ketika teman-teman memasukkan semua yang diminta oleh aplikasi ini. Scroll saja ke bawah dan setelah selesai teman-teman segera tanda tangan.
Nah, di sini saya diarahkan lagi untuk halaman berikutnya untuk mengisi info kontak darurat. Di sini akan saya coba langsung masukkan untuk kontak darurat pertama dan kontak darurat yang kedua. Teman-teman kondisikan terlebih dahulu untuk kontak darurat sebelum teman-teman memasukkan kontak darurat. Nah, setelah selesai memasukkan untuk kedua nomor kontak darurat, kita klik lanjutkan lagi. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan lagi data-data informasi pribadi berupa alasan kita meminjam, pekerjaan, nama perusahaan, tempat kita tinggal sekarang. Di sini saya akan coba langsung masukkan lagi. Nah guys, seperti biasa setelah kita selesai memasukkan untuk informasi pribadi yang kedua, kita klik lanjut lagi. Nah guys, sekarang saya sudah masuk di informasi bank. Di sini artinya saya akan mendapatkan pencairan dari aplikasi ini. Dan di sini saya diminta untuk masukkan nomor rekening beserta nama bank yang saya gunakan. Nah teman-teman juga sama seperti saya, teman-teman tinggal masukkan saja untuk nama bank beserta dengan nomor rekening. Sampai di sini artinya kita sudah akan mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Sekali lagi teman-teman, aplikasi ini tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, artinya bodong. Jadi bagi teman-teman yang ingin galbay, saya persilakan. Intinya kembali kepada diri kita masing-masing untuk dana pinjaman, apakah kita harus membayar atau tidak. Namun bagi saya pribadi, jikalau saya berhutang, saya harus membayarnya. Namun jikalau kita meninjau informasi dari Kominfo atau himbauan dari Kominfo bahwa kita meminjam di aplikasi pinjaman uang online yang tidak terdaftar, tidak diwajibkan bagi kita untuk membayarnya. Nah teman-teman, demikian untuk informasi kali ini yang bisa saya bagikan mengenai aplikasi pinjaman uang online tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan pencairan limit besar sampai 10 juta dan waktu pencairannya juga sangat cepat. Persyaratannya sangat mudah, hanya merupakan data KTP dan nomor rekening saja. Cukup sampai di sini untuk informasi kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan tentang aplikasi ini bisa sertakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai kita berjumpa kembali.